Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Dinda Lamisa. Saya dari program studi psikologi Universitas Islam Riau. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas keterampilan berbicara mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu kaitannya GERD dengan anxiety. Anak muda zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu GERD? Nah, GERD itu adalah ketika asam lambung dan empedu mengiritasi saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan tadi itu terluka dan terjadilah heartburn atau asam lambung naik ke atas dan itu sangat begah, teman-teman. Membuat kita sangat risih, sangat tidak nyaman, rasanya itu sangat aneh. Nah, GERD ini tidak cuma disebabkan oleh telat makan, tapi juga pikiran yang berlebih, stres, dan banyak lagi. Jadi, GERD bukan cuma disebabkan oleh telat makan saja atau pola makan yang salah, tapi GERD juga disebabkan oleh banyaknya pikiran, stres, depresi, dan segala macam. Pada umumnya GERD itu memang disebabkan oleh telat makan, guys. Tapi apakah GERD ini terjadi begitu saja? Kita telat makan begitu saja? Ada yang memang iya, tapi juga ada yang tidak. Gitu. Apa sih faktornya gitu loh? Mari kita kupas lagi lebih dalam. Sebelum itu, saya akan membahas tentang anxiety dulu. Nah, anxiety ini juga sebenarnya tidak asing lagi bagi anak-anak muda zaman sekarang, guys. Kenapa gitu? Karena orang-orang zaman sekarang tuh sedikit-sedikit statusnya galau, sedikit-sedikit galau, lagi-lagi galau, lagi-lagi sad, lagi-lagi ini itu, posting story nangis, ini segala macam. Itu bisa dikatakan stres tidak? Tergantung mereka. Mereka tuh menganggap diri mereka seperti apa? Mereka menganggap mereka sedih kah atau bagaimana? Pikiran yang berlebihan itu juga menyebabkan stres. Namanya juga pikiran berlebihan. Ya udah, ya pasti stres dong. Nah, ketika kita stres, kita mulai mengalami penurunan, penekanan di dalam pikiran kita, teman-teman. Nah, ketika itu dampak-dampak buruk pun mulai terjadi, teman-teman. Seperti khawatir, cemas, berlebihan, dan masih banyak lagi panik kita. Jadi itu disebut juga dengan anxiety. Kapan sih kambuhnya anxiety itu? Tentu saja kita tidak tahu, teman-teman. Anxiety ini bisa kambuh kapan saja dan di mana saja. Dan itu sangat membuat kita risih. Sangat membuat penderitanya itu risih. Karena kadang ketika mereka lagi have fun atau lagi bersenang-senang, mereka tiba-tiba saja mengkhawatirkan banyak hal, dan itu secara cuma-cuma mengkhawatirkan hal yang tidak pasti begitu. Dan itu sangat membuat pasien atau korban yang terkena anxiety itu merasa terganggu aktivitas sehari-harinya ataupun pemikirannya, bahkan pola makannya. Jadi, tentu saja GERD ini dan anxiety saling keterkaitan erat, teman-teman. Itu juga yang mengakibatkan pasien ini mengalami sakit kronis yang berkepanjangan. Di sisi lain, GERD itu sendiri tentu saja sudah menyakitkan, apalagi ditambah dengan anxiety. Tentu saja itu plek ketiplek menyakitkan, teman-teman. Dan saya juga turut prihatin dengan anak muda zaman sekarang yang mengalami penyakit tersebut. Tidak jarang loh, teman-teman. Padat sekali, ada banyak sekali anak muda zaman sekarang yang mengalami GERD anxiety, termasuk saya sendiri. Lalu apa sih kaitannya itu tadi? Kaitan dari GERD ini dan anxiety ini. Tentu ada kaitannya dari otak, hati, jantung, lambung, ginjal, dan segala macam. Semuanya masih satu. Jadi, kalau misalnya kita memiliki pikiran yang berlebihan atau stres,
maka tentu akan mengganggu yang lainnya juga. Begitu juga sebaliknya, ketika pencernaan kita sedang rusak atau sedang sakit parah, itu juga akan mengganggu sistem pikir kita, pola pikir kita. Duh, ini sampai kapan ya saya sakit? Duh, ini sakit banget. Nah, itu sendiri tidak berbeda jauh dari pemikiran kita yang buruk, kemudian berdampak pada pencernaan kita. Juga sebaliknya, pencernaan kita yang buruk dan berdampak pada pikiran kita, teman-teman. Pasti ada sistem timbal balik. Begitu. Nah, kita ibaratkan saja pada satu keadaan. Ketika kita sedang banyak pikiran, sedang stres atau terganggulah pokoknya dengan keadaan kita waktu itu. Kita lagi punya banyak masalah, pikiran kita tuh lagi banyak, lagi nggak tenang, segala macam. Apakah kita akan berselera makan? Nah, itu jadi pertanyaan. Sebenarnya kaitannya itu tergantung kita, erat atau tidaknya, tergantung keadaan kita sendiri, tergantung kondisi kita. Apakah tingkah laku kita ini mendorong kita untuk mendatangkan penyakit tersebutkah? Atau malahan tidak? Begitu. Mari kita ibaratkan dengan satu kondisi nih, teman-teman. Nih, ketika kita punya masalah banyak, punya pikiran yang banyak, lagi stres-stresnya, lagi overthinking segala macam. Nah, apakah kita di situ dalam kondisi itu kita berselera makan? Kadang kita mau makan, kadang enggak. Nah, ketika pola makan kita itu menjadi tidak teratur karena pikiran kita, walaupun pada saat kita masih baik-baik aja nih, kita pengen martabak, pengen jus, pengen yang enak-enak. Terus, ketika kita dikenakan dengan pikiran yang banyak, kita dihampiri oleh stres, pikiran kita yang mengganggu, makanan-makanan yang disuguhkan pada kita tadi, makanan-makanan itu enak tuh. Apakah kita masih mau? Itulah yang disebutkan dengan tidak berselera. Kenapa sih gak ada selera makan? Ya gak apa-apa, aku lagi banyak pikiran. Nah, itu tadi mengundang GERD. Nah, mari kita hadapkan pula dengan kondisi sebaliknya. Kan tadi saya mengatakan kalau penyakit ini tuh timbal balik. Nah, itu bertimbalnya. Baliknya gimana? Ketika kita memiliki aktivitas yang padat nih, ini di bentar belajar, nanti kerja part time atau apa, ini sibuk banget. Dan itu otomatis pola makan kita terganggu. Kita telat makan. Nah, pas kita makan tadi, kita makan. Setelah makan itu, otomatis kita akan mengalami reflux asam atau heartburn, asam lambung. Ini perutnya nggak diisi loh, lama banget kosongnya. Lalu ketika nanti makanannya masuk, apakah perut akan menerima? Nggak mudah. Dia akan menjalani proses sakit dulu. Oh, ini sakit banget. Nah, otomatis pikiran kita kan mulai terganggu. Kita mulai gelisah, kita mulai panik. Ini sakit banget. Aduh, ini aku bakal sembuh nggak ya? Karena biasanya GERD itu kambuh dalam waktu yang lama, teman-teman. Sekali kambuhnya tuh 2 hari, 3 hari, bahkan lebih. Jadi bukan seperti sakit kepala yang nanti ada juga sakit kepala yang kronis, sembuhnya itu lama, datangnya pun lama. Tapi ada juga yang normal, kayak ini udah sakit kepala nih, nanti minum obat sembuh. Nah, GERD enggak, teman-teman. Setelah kita minum obat itu, kita harus minum obat lagi beberapa hari kemudian lagi, sampai betul-betul sembuh, betul-betul membaik. Dan pola makan juga harus dijaga, pikiran juga harus dijaga. Jadi dua-duanya itu memiliki keterkaitan, bukan kesamaan. Lalu bagaimana dengan anxiety? Nah, anxiety ini datang bersamaan dengan GERD itu, dia langsung bertabrakan keduanya. Ketika GERD kita kambuh, ini udah hati kita udah mulai panas, udah mulai sakit, nyeri dan segala macam. Kita mulai mual kan, mulai mual, keringat dingin. Nah, ketika itulah datang anxiety. Kita mulai panik, sesak nafas, pikiran terganggu kemana-mana, kita mulai overthinking, sampai nangis, malahan sampai nangis. Jadi itu kita nggak tahu lagi apa yang sebenarnya sakit. Semuanya sakit. Pikiran kita ikut terganggu, ikut sakit. Kita juga panik, ini takut. Takutnya itu tidak beralasan. Nah, itu dia anxiety. Takut tidak beralasan, panik tidak ada alasannya, karena apa yang kita alami sebelumnya sudah tertanam di dalam otak kita
Pikiran-pikiran yang mengganggu kita sudah tertanam di dalam otak kita. Ketakutan-ketakutan tadi tersimpan kembali di dalam otak kita yang menyebabkan adanya anxiety. Kebiasaan kita berpikir buruk berdampak buruk juga pada diri kita sendiri. Keduanya tersebut sama-sama berkaitan erat, teman-teman. Saya sebagai penderita GERD anxiety pun sudah merasakan bagaimana sensasi GERD anxiety. Saya sudah membuktikannya sendiri. Ketika saya terlambat makan, saya akan mengalami kepanikan yang tidak jelas unsurnya tuh dari mana. Sebaliknya, ketika saya mengalami gejala-gejala anxiety, pola makan saya juga akan terganggu. Nah, dua-duanya sama mempunyai keterkaitan, teman-teman. Lalu bagaimana cara kita mengobati, teman-teman? Tentu mudah dikatakan, tapi jika dilakukan sulit. Karena setiap manusia mempunyai otak untuk berpikir, hati untuk merasa. Jadi ketika pikiran buruk datang, anxiety akan mudah juga datang, teman-teman. Lalu pola makan kita juga akan ikut terganggu, yang menyebabkan fisik sakit, mental kita juga akan ikut sakit. Buat teman-teman, kurangi berpikiran negatif. Itu buat saya sendiri juga. Kurangi berpikiran negatif. Banyak melakukan hal-hal positif. Jangan terlalu berburuk sangka kepada banyak hal, kepada masa depan. Jalani segala hal dengan lapang dada. Tidak punya siapa-siapa untuk tempat mengadu, kita punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tempat kita bersujud dan juga bersandar. Kita tidak sendiri. Masih banyak orang di sekeliling kita yang peduli. Sayangi badan kita sendiri, sayangi pikiran kita. Hidup itu cuma sekali, jadi nikmati hidup. Jangan terlalu berfokus pada satu titik masalah hidup kita. Baiklah, hanya itu tadi kesempatan saya berbicara di sini. Semoga teman-teman dapat termotivasi, juga dapat mengambil hikmah atau pembelajaran dari apa yang saya bahas kali ini. Sekian dari saya, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.